Orang bilang Indonesia baik-baik saja, atau orang bilang Indonesia tidak baik-baik saja, itu cerminan hatinya. Resesi ini, 2 tahun ini, pertama, jangan ada pengembangan usaha apapun. Tapi memperbaiki yang sudah ada, diperkuat. Pondasinya, dasarnya. Buat saya, kalau Tuhan nyatakan sesuatu, nggak perlu saudara terintimidasi atau apapun. Yang penting kalau saudara rasa sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saudara, saudara persiapkan aja. Kan seperti saya bilang, tenang, bertahan, bergerak. Nggak ada salahnya kan? Kalau kamu tahu setan, fokus setan terus. Nggak usah ke kanan atau ke kiri. Jadi selama ada setan, Pak Daud ada kerjaan. Saat Pak Gibet ngomong ini, yang penting kamu jangan jadi setannya sendiri. Nah, dari situ Pak Gibet, saya fokus. Satu bidang itu aja, saya pertajam. Dan karena setan pula, saya bisa ngawal presiden Pak Gibet. Jadi saya ingat beberapa kali Pak Daud diomongin orang, difitnah orang, dan saya cuma bilang Pak Daud gini, nggak apa-apa Pak Daud, tenang aja, orang mau fitnah mau maju aja terus. Nanti kalau dia diserang setan pasti dia cari Pak Daud. Nah, kenyataannya betul, ya kan? Nah, sampai saya seminar di berbagai gereja pun ya bahas masalah setan. Seluruh Indonesia sampai Amerika sampai kemana-mana itu ya. Australia, setan. Ya. Nah, bagaimana kita bergerak? Dan sempat nulis buku berapa biji itu? Wah, udah banyak Pak Gibet. Dan selalu bestseller Pak Gibet. Iya betul. Nah, fokuskan apa yang Anda alami untuk bertahan itu. Amin. Untuk bergeraknya apa? Karena apa yang Anda alami itu bukan kebetulan. Yes. Itu sudah Tuhan atur, Tuhan siapkan untuk masa depan. Pada waktu Musa dipanggil Tuhan, Tuhan bicara, apa yang di tanganmu Musa? Tongkat. Tuhan tidak bicara, pergi dulu cari emas untuk ngecor tongkat, jadi tongkat emas. Tidak Pak Gibet. Iya betul. Apa yang di tanganmu tongkat, itu yang dipakai Pak Gibet. Nah sekarang apa yang di tangan saudara? Apa yang saudara alami? Apa yang saudara tekunin? Saudara tahu, itu adalah masa depan yang Tuhan berikan. Dengan itu kita bergerak. Dengan itu kita bergerak. Amin. Kalau kita taunya babi, ya ternak babi Pak Gibet. Ya. Kita taunya salon, ya fokuskan ke salon. Ya. Kita taunya IT, fokuskan ke IT Pak Gibet. Ya, ya. Karena untuk bergerak ini Pak Gibet, resesi ini masih 2 tahun. Ya. Dan ini nanti tambah bulan, tambah berat Pak Gibet. Ya. Tetapi ingat, bersama Tuhan terang ada. Amin. Haleluya. Saya tidak setuju Indonesia gelap. Sebenarnya kegelapan yang gelap benar itu waktu COVID Pak Gibet. Ya. Itu tahun 2020 sampai 2023. Nah, kalau kita bisa lolos seleksi alam, demikian kita pasti lolos seleksi ekonomi. Oh, haleluya. Jadi orang bilang Indonesia baik-baik saja, atau orang bilang Indonesia tidak baik-baik saja, itu cerminan hatinya. Jadi Pak Daud bilang, saya nggak setuju kalau dibilang Indonesia gelap. Karena Indonesia gelap atau terang, tergantung hati kita gitu. Kalau hati kita seperti tadi dibilang tenang, lalu bertahan dan bergerak, ya dari tidak baik-baik saja menjadi baik-baik saja. Iya kan? Dari gelap ya menjadi terang gitu. Jadi hari ini kita jangan terpengaruh tagar gitu. Kabur aja dulu. Nah, buat sebagian orang, ada nggak yang kabur aja dulu lalu berhasil? Ada. Ada banyak, apa itu namanya, tenaga-tenaga kerja Indonesia kabur ke luar negeri, bekerja di luar negeri, hebat. Ada banyak anak-anak muda pergi ke luar negeri, lalu mulai berinovasi, jadi pemimpin di luar negeri, hebat. Tetapi ada juga yang ikut-ikutan, dia kabur, dia hancur di luar negeri gitu. Ada yang kemudian akhirnya di penjara, di ini. Jadi marilah kita kembali kepada 3 kata kunci itu. Tenang, bertahan, dan bergerak. Tadi saya sangat diberkati dengan Pak Daud bilang, mulai aja dengan apa yang kita bisa dulu. Kalau kita bisanya, apa itu namanya, salon-salon. Kalau kita bisanya babi-babi. Kalau kita bisanya nyanyi-nyanyi. Kalau kita bisanya gambar-gambar gitu. Intinya setiap orang pasti punya sesuatu. Kita jangan terpengaruh dengan tagar, Indonesia baik-baik saja atau Indonesia tidak baik-baik saja, tergantung hati saudara. Tergantung mental saudara, tergantung iman saudara. Lanjut Pak Daud. Jadi bertahan bergerak ini mempertajam talenta yang ada. Mempertajam talenta yang ada. Inovasi. Inovasi. Karena ingat, 2 tahun ini Tuhan izinkan terjadi resesi ekonomi supaya kita berbenah diri dan mempertajam talenta kita. Haleluya. Nah, jadi Pak Gibet, waktu itu saya memberitahu tahun 2022 bahwa nanti emas akan tembus 1,5 juta programnya di tahun 2024.
Ya. Dan terjadi. Dan perlu Pak Gilbert tahu bahwa emas nanti akan tembus 2 juta. Nah, ya ada yang tanya sama saya, safety yang paling aman untuk investasi itu apa? Dalam kondisi ketidakpastian seperti ini. Saya katakan kita bukan tidak pasti Pak Gilbert. Karena kita bersama Tuhan itu selalu pasti. Semua pasti, amin. Nah, ada 3 investasi yang harus dipegang di sini Pak Gilbert. Bagi mereka yang punya uang Pak Gilbert. Ya. Pertama adalah emas. Nah, emas nomor 1. Kedua itu US dollar Pak Gilbert. Karena perlu Pak Gilbert tahu bahwa US dollar akan bertahan tetap menjadi mata uang internasional selama 30 tahun. US dollar, liquid, cepat. Ya. Dan yang ketiga, kalau sudah tidak ada pilihan lain, yang ketiga Pak Gilbert, tanah, properti. Bukan bangunan. Bukan bangunan. Bukan apartemen. Tanah. Karena tanah makin lama makin sempit. Betul. Waduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Pak Daud hanya sampaikan apa yang Tuhan taruh di hatinya. Dan setiap orang bebas memilih. Saudara nggak usah terlalu reaktif juga. Kalau saudara setuju, coba praktekkan. Siapa tahu itu terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saudara nggak setuju, Pak Daud juga nggak akan maksa siapapun kok. Pak Daud juga nggak bilang kalau Anda mau beli emas, hubungi nomor telepon di bawah ini karena saya sedang usaha emas. Saudara mau beli tanah, hubungi saya karena saya sedang... Kan ada sekarang banyak orang ngomong sesuatu, dibalikin kemudian dia menjual sesuatu. Pak Daud nggak ada kepentingan apapun. Saudara hanya cukup renungkan. Gak usah saudara reaktif lalu bilang, apa sih kok pendeta kok aneh-aneh begitu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anggaplah kalau ini bukan suara Tuhan, saudara kan gak rugi. Kan Pak Daud gak menyesatkan siapapun. Tetapi kenyataannya kalau ini adalah tuntunan Roh Kudus, siapa tahu saudara melakukannya. Dan satu hari saudara akan bersyukur dan bilang, waktu saya sebetulnya mau ngetes doang tuh. Saya akhirnya coba aja simpan US dollar. Saya coba aja beli tanah gitu. Saya coba aja gitu beli emas. Ternyata hari ini saya menuai hasilnya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang Pak Daud sampaikan hanya apa yang ia yakini. Ia nggak bilang, Tuhan bicara sama saya. Karena itu santai. Beliau hanya bilang, inilah yang saya yakini Tuhan tampakkan buat saya. Inilah yang saya yakini Tuhan tunjukkan buat saya. Dan waktu akan membuktikannya. Karena itu dari percakapan yang luar biasa hari ini. 1, kita diajarkan. Jangan berhubungan dengan kuasa kegelapan. Saudara-saudara yang pernah ke dukun. Saudara-saudara yang sampai hari ini masih pegang jimat-jimat. Saudara yang sampai hari ini masih percaya ramalan-ramalan nasib. Saudara yang sampai hari ini masih percaya sio-sio dan hari baik, bulan baik. Boleh nggak bertobat? Kita anak Tuhan percaya tuntunan Tuhan itu yang terbaik. Kita anak Tuhan percaya setiap hari adalah hari yang baik. Kita anak Tuhan percaya sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kita anak Tuhan percaya selama kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Kita anak Tuhan percaya dengan bertobat, lahir baru, maka hidup kita akan dipulihkan bersama dengan Tuhan. Dan kita anak Tuhan percaya kalau kita mati bersama dengan Kristus dari segala dosa, dari segala kesenangan dunia, kita akan bangkit dalam kemuliaan bersama Kristus. Dan kita juga yang pertama kita diajarkan, stop hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara masih punya jimat-jimat, bakar dalam nama Yesus. Hancurkan, buang semuanya itu. Hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua, mari kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin nasional, pemimpin regional, kita doakan dengan sungguh-sungguh. Karena kita bertanggung jawab. Anak-anak Tuhan, selalu saya bilang, kalau bukan kita siapa lagi. Orang dunia sedang sibuk dengan berkompetisi. Tapi kita berdoa karena kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Yang ketiga, dijelaskan oleh Pak Daud hari ini. Bahwa suka atau tidak suka, mau tidak mau, dengan berat hati. Beliau harus sampaikan bahwa setelah kita bisa lepas sebentar dari COVID, tiba-tiba kita akan dihantam lagi oleh badai resesi ekonomi. Tapi resesi ekonomi bukan berita baik, tetapi berita peringatan. Jadi saudara jangan pikir, waduh hamba Tuhan kan mestinya evangelion berita baik. Kenapa ini berita yang tidak baik? Loh, ini berita baik. Karena kita tahu apa yang ada di depan kita. Jadi karena itu bukan hanya diberitahu apa yang akan terjadi. Sama aja. Kalau kita lagi bawa mobil, maka tiba-tiba ada peringatan, hati-hati di depan jalan licin. Itu kan bukan berita buruk.
Itu kan berita peringatan, saudara. Tetapi yang paling indah adalah firman Tuhan tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Dalam program ini, Pak Daud tidak menakut-nakuti, awas lu, nanti akan ada resesi ekonomi. Tapi dengan tegas beliau katakan ada 3 langkahnya. Berarti Tuhan yang mengizinkan apa yang ada di depan kita. Tuhan yang memberitahu apa yang ada di depan kita. Tuhan juga memberi jalan keluarnya. Sehingga apapun yang terjadi, anak Tuhan tetap tangguh. Anak Tuhan tetap jadi berkat. Anak Tuhan tetap luar biasa. Yang pertama, tenang. Yang kedua, bertahan. Dalam bertahan ini juga diajarkan kita harus menyesuaikan diri. Dalam bertahan kita diajarkan untuk belajar bersyukur. Kadang-kala kita harus kencangkan ikat pinggang sedikit. Kalau biasa saudara liburan jalan-jalan ke luar negeri, sekarang ke Lampung, ke Bali, ke Manado, ke Ambon. Kalau saudara biasa jalan-jalan ke Bali, mulai sekarang jalan-jalan ke Monas, ke Ancol gitu ya kan. Jadi kita kurangi sedikit spending kita gitu ya kan. Kita mulai belajar syukuri. Seperti tadi kita percakapkan dengan sederhana. Kalau tadinya biasa sudah makan di hotel bintang 5, sekarang cukup di kaki 5. Toh yang penting kata Pak Daud, perut kita kenyang kan. Yang penting kita sukacita. Karena sukacita bukan kalau kita spending, itu kan bahaya. Itu harus bertobat. Sukacita karena ada sesuatu di hati kita. Dan kalau kita spending juga karena kita punya tujuan juga berbagi gitu. Nggak usah semua untuk kita juga. Jadi supaya kita bisa berbagi gitu. Nah, lalu selanjutnya juga diajarkan bukan hanya kita tenang dan bertahan, tetapi tetap bergerak. Tadi luar biasa diberitahu hal-hal yang bergerak itu di dalam 2 hal. Yang pertama mulai dengan apa yang kita punya, dengan talenta kita. Karena kesempatan untuk menghadapi resesi ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita ngerti talenta kita. Kita bukan jadi orang yang dia bisa ini, tapi mulai saya bisa apa ya, lalu mulai kembangkan dan ada hal-hal yang baik akan terjadi sehingga hidup sudah lebih berarti, bermanfaat, berguna dan menjadi berkat buat orang. Lalu yang kedua, kalau sudah ada mulai berkat lebih, jangan spending seenaknya, jangan buang-buang sia-sia, tapi mulai ada 3 hal yang tadi diingatkan, ada emas, ada US dollar dan juga ada tanah yang Dan ada yang keempat lagi, Bet. Yang keempat? Perak. Ada perak. Nanti kalau yang tidak bisa beli emas, ya, beli perak. Karena di masa depan sampai 2035 yang naik secara bertahap, tapi pasti, tapi pelan-pelan untung mepet, itu perak Pak Gibran. Juga kalau pas-pasan banget, masih ada perak. Jadi saudaraku yang kasih bukan perhiasan. Tuhan, bukan perhiasan. Batangan. Tapi batangan. Emas maupun perak harus batangan. Ya. Dan hari-hari ini diingatkan jangan keluarkan uang seenaknya. Dan hal yang tadi juga bagus untuk kita diingatkan, jangan gampang berhutang. Iya. Bagaimana itu? Jadi gini Pak Gibran, resesi ini 2 tahun ini, pertama jangan ada pengembangan usaha apapun, tapi memperbaiki yang sudah ada, diperkuat pondasinya, dasarnya. Ya. Karena kita mengalami deflasi dan inflasi bertemu sampai 2 tahun, Pak Gibran. Ya. Kedua, kalau utang bank dalam kondisi seperti daya beli turun gini, bunga bank kan tetap jalan, Pak Gibran. Akan naik lagi bahkan. Dan tidak bisa stop. Ya. Nah, yang ketiga, berkebun. Karena nanti yang tidak bisa dikalahkan AI itu adalah berkebun, Pak Gibran. Berternak, itu tidak bisa. AI tidak bisa ngalahin, Pak Gibran. Karena AI tidak bisa nanam bayam, Pak Gibran. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semuanya sudah ada di AI hari-hari ini. Dan dikhawatirkan banyak tenaga kerja akan diberhentikan, akan di PHK karena digantikan dengan robot, dengan AI. Saya tahu banyak dokter sudah sangat panik. Kenapa? Karena sekarang banyak operasi hanya akan dilakukan oleh operator karena dokter hanya mengawasinya. Dan itu berarti hanya dibutuhkan 1, 2, 3 orang dokter. Bayangkan driver, supir-supir akan sangat habis. Kenapa? Karena banyak mobil yang sedang direncanakan untuk tanpa driver. Dan itu akan sangat presisinya, akan sangat luar biasa. Dan kita lihat di Amerika sudah nggak ada orang jadi pembantu rumah tangga. Kenapa? Karena semua sudah diatur sedemikian rupa sampai baik sekali. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
akan ada masanya. Hanya dibutuhkan orang-orang pintar, orang-orang berkualitas, orang-orang yang menguasai AI. Tapi Pak Daud bilang, bagaimana dengan orang-orang sederhana? Tetap berkebun. Kenapa urusan kebun ya kan? Gak bisa robot nanam bayam ya kan? Dan banyak hal yang kita perlu ingat. Misalnya seperti beternak dan lain-lain. Kelihatan banyak orang pikir, itu cuma beternak. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat waktu COVID. Justru pengusaha-pengusaha peternakan ini yang tetap maju dan tetap bertahan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu baik. Tuhan selalu memberi hikmat, Tuhan selalu memberi kekuatan, Tuhan selalu memberi jalan keluar. Selama kita andalkan Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Pak Daud, sebagai penutup, apa sharing Pak Daud buat jemaat sekalian? Jadi gini Pak Gilbert, pulihnya ekonomi di Indonesia itu 2032. 2032. Dan 2035, Cina itu menguasai ekonomi Indonesia. Ya. Mungkin dunia juga. Hanya 4 yang bertahan. Ya. Yang harus kita pegang. Pertama, perkebunan, pertanian. Kedua, peternakan, perikanan. Ketiga, logistik, distribusi. Ya. Jadi nanti Pak Gilbert, di logistik distribusi, toko emas, toko besi, aman Pak Gilbert. Alkes juga aman. Ya. Itu karena ada pembatasan, ada izin Depkes Pak Gilbert. Ya. Dan yang keempat, di masa depan 2035 itu nanti akan ada terbit undang-undang baru Pak Gilbert. Ya. Yaitu apa? Pembatasan hak kepemilikan tanah. Jadi tanah-tanah yang sekarang ini HGB, HGU segera ditingkatkan ke hak milik Pak Gilbert. Karena 2035 itu akan terbit hak kepemilikan. Itu susah sekali Pak Gilbert, hak milik itu. Karena pembatasan hak kepemilikan tanah. Untuk membatasi asing memiliki tanah di Indonesia, Pak Gilbert. Iya. Wow, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang dunia bilang daging semua. Ya kan, orang dunia bilang gitu, ini daging semua nih. Tapi kembali, tidak ada pemaksaan buat saudara sekalian, tidak ada intimidasi buat setiap saudara. Pak Daud hanya orang yang punya hati mencintai Tuhan, mencintai jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk ia bagikan prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi jangan saudara bilang, wah Pak Daud sekarang mulai meramal lagi kayak dunianya dulu. Bukan, kalau dunianya dulu setan yang kasih hikmat. Kalau dunia yang sekarang Tuhan kasih pernyataan, penyingkapan rahasia. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali kepada setiap saudara. Saudara tidak terintimidasi, saudara tidak dipaksakan, tetapi dibukakan sebuah rahasia yang Tuhan mau menyingkapkan buat setiap saudara sekalian. Saya ingat waktu Pak Daud bilang, wah COVID ini akan lama, saudara siap-siap. Karena mungkin 2-3 tahun. Semua bilang, oh ini pendeta sesat. Saya kebetulan karena orang tahu saya bersahabat dengan Pak Daud, saya bagian ditelepon orang. Teman lu tuh sesat tuh, teman lu ngaco. Teman lu kayaknya udah kembali ke dunia perdukunan, itu apa-apaan dia ngeramal. 2-3 tahun saya bilang, ngapain reaktif begitu? Tunggu aja. Kalau ternyata 3 tahun, ternyata 3 bulan COVID selesai, ya berarti dia nggak benar, kan simple. Tapi pada saat ternyata benar COVID hampir 3 tahun, yang nelpon saya nggak nelpon lagi tuh. Pak Gilbert masih ingat enggak? Saya mau disuruh dipecat. Karena pendeta-pendeta ngomong ke Pak Gilbert, Daud itu udah sesat. Yeah. Itu waktu itu kan 2019 saya berkata, badainya datang, ekonomi berhenti di 2020. Yeah. Nah, padahal 2019 banyak pendeta-pendeta bernubuat tahun depan, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Tahun berkah. Nah, saya hanya satu orang yang mau ngomong badai. Akhirnya saya disesati mau dipecat. Tapi saya tidak bisa dipecat, Pak Gilbert, karena saya bukan pendeta. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya sih orangnya itu kebetulan simple-simple gitu. Saya is not a ribet person gitu. Saya bukan orang yang ribet. Buat saya, kalau Tuhan nyatakan sesuatu, nggak perlu saudara terintimidasi atau apapun. Yang penting kalau saudara rasa sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saudara, saudara persiapkan aja. Kan seperti saya bilang, tenang, bertahan, bergerak, nggak ada salahnya kan. Terus kalau saudara ada berkat, daripada saudara spending seenaknya gitu, saudara utang bank gitu, ya kan. Lalu hari ini saudara belajar, jangan utang bank, buat apa saya spending begitu banyak sia-sia gitu kan. Saya mulai punya properti, saya punya emas, saya punya dolar. Hitungan siapapun, pasti nggak mungkin rugi. Pasti kemudian satu saat saudara akan bersyukur dan bilang, iya benar juga ya, saya
ikuti petunjuk Pak Pendeta Daud Tony, walaupun menurut saya aneh-aneh tetapi ternyata saya menuai hasilnya. Karena selalu saya bilang, untuk protes itu gampang, tetapi untuk melakukan apa yang benar itu membutuhkan hikmat. Satu hal yang saya tahu, apa yang dari Tuhan selalu akan membangun, selalu akan menguatkan, selalu akan menolong, dan selalu akan menjadikan kita orang-orang yang semakin diberkati. Pak Gilbert, Saatnya sebelum terakhir, ya. gimana tenang? Boleh saya bicara Pak Gilbert? Oh, lanjut. Saya pernah ditugaskan untuk mengawal kepala staf. Ya. Bintang 4. Ya. Pada waktu demo besar Pak Gilbert. Akan ada demo gini. Waktu itu dari intelijen sudah memberitahu Ya. akan terjadi ini dari ini. Wah, pokoknya serba beritanya itu adalah serba menakutkan Pak Gilbert. Dan itu nanti demonya ribuan, terjadi ini. Nah, waktu itu kepala staf, itu bintang 4 Pak Gilbert. Ya. Ngomong, berangkat apa tidak Daud? Saya ngomong, berangkat. Saya kawal sampai ke tujuan, sampai bandara Pak Gilbert, langsung saya naik pesawat jet, sampai ke lokasi. Nah, waktu itu saya ngomong sama bintang 4 ini, saya minta mobil jenderal jangan pakai mobil ini. Mobil jenderal saya yang pakai. Jenderal pakai mobil yang lain. Untuk pengalian Pak Gilbert. Ya. Nah, begitu waktu pengalian, untung waktu itu driver saya beritahu, jangan mendekat ke saya jarak 50 meter. Batasi jarak 100 meter. Lakukan. Kalau ada sesuatu, belokkan. Saya bilang gitu. Benar Pak Gilbert. Tiba-tiba, masuk. Saya sama tim saya, satu mobil Pak Gilbert, masuk ke tempat pendemo yang udah dikatakan akan jadi ini. Masuk, bleng di tengah Pak Gilbert. Waktu di tengah itu Pak Gilbert, mobil sudah diketok-ketok, udah gedor-gedor. Udah anarkis ini. Oh, udah. Ini kita kan pengawal Pak Gilbert. Ya. Nah, tim saya di dalam itu Pak Gilbert, senjata semua Pak Gilbert. Nah, senjata di bawah Pak Gilbert. Kan kita kan pengawal khusus Pak Gilbert. Ya. Nah, waktu itu mereka bertatap muka sama saya semua, gini semua Pak Gilbert. Langsung, karena apa? Harus ada yang mengambil alih komando Pak Gilbert. Ya. Harus ada yang bertanggung jawab. Langsung saya berkata sama mereka, prajurit komando, dengarkan perintah. Tenang, jangan ada pergerakan. Waktu itu langsung, ini sudah semua gini semua Pak Gilbert, langsung letakkan. Saya yang bertanggung jawab dengan operasi ini, pidana dan perdata. Lakukan sesuai perintah saya. Siap. Apa perintahnya? Tenang, kita ambil posisi berdoa. Gitu Pak Gilbert. Karena apa? Serba salah. Kalau sampai menerobos kerumunan, genosida Pak Gilbert. Persoalan, ya. HAM. Kita tidak terobos, mati digebukin, senjata dirampas. Waktu mereka gini semua Pak Gilbert, langsung saya ngomong, tenang. Kalau saya berkata gini, terobos. Tapi kalau saya gini, silent. Diam dan tenang. Langsung, siap, tenang. Langsung letakkan. Ambil sikap berdoa. Langsung semua berdoa gini Pak Gilbert. Begitu ambil sikap berdoa Pak Gilbert, sudah tahu Pak Gilbert? Mobil dipaksa dijebol. Buas gitu Pak Gilbert. Tiba-tiba ada yang senjata gini kan. Saya gini kan Pak Gilbert. Langsung gini. Langsung begitu ngelihat saya, oh Pak Daud Tony. Baru, ngapa Pak Daud? Saya ngomong doa keliling begitu. Nah, tahu enggak Pak Gilbert? Tim saya 4 personil Pak Gilbert. Itu sudah keringat dingin, bukannya karena takut, bingung untuk mengambil keputusan, terobos atau tidak. Tapi saya berkata, tenang, silent, jangan ada pergerakan tanpa perintah saya. Misi itu berhasil Pak Gilbert. Wah, memang Alkitab bilang, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berarti tenang dan doa adalah dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Jadi Pak Daud sedang mau mengambil tekanan dalam pembahasan saat ini bahwa kalau saudara mau tenang, when you don't know what to do, don't do nothing. Kalau saudara nggak tahu apa yang saudara mesti buat, tenang aja. Tundukkan kepala. Kenapa dalam doa kita lipat tangan? Artinya nggak usah kita kerja apa-apa, tenang aja. Biar Tuhan yang bekerja. Kenapa kita tundukkan kepala? Karena kita tahu Tuhan yang akan menegakkan kepala. Kenapa kita tutup mata? Karena kita nggak mau lihat apa yang sedang terjadi. Yang kita tahu
Tuhan yang akan bertindak luar biasa. Haleluya. Saudara, saatnya kita berdoa buat setiap saudara-saudara yang mau didoakan. Karena saudara pernah terlibat dalam kuasa kegelapan, taruh tangan kanan saudara di dada. Kalau saudara hari ini sedang panik, taruh tangan kanan saudara di dada. Kalau saudara hari-hari ini sedang ngalamin krisis dalam hidup saudara, taruh tangan kanan saudara di dada. Karena saya percaya betul kuasa Tuhan bekerja. Bapa, di dalam nama Yesus, program ini bukan program biasa. Program ini adalah program di mana Tuhan menyatakan kehendak-Mu. Tuhan menyingkapkan rahasia yang terselubung buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Daud Tony. Dan yang sekarang disampaikan kepada umat. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mereka yang pernah terlibat kuasa kegelapan. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus memutuskannya. Menghancurkan, melepaskan setiap belenggu. Melepaskan setiap kutuk di dalam nama Yesus. Tuhan, kalau selama ini ada mereka yang tidak pernah peduli dengan bangsa negara ini. Yang mereka pikirkan hanya nasib diri mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Berikan hati untuk berdoa buat bangsa dan negara. Dan kalau ada kelompok-kelompok doa buat bangsa dan negara, Bapak berikan kekuatan buat mereka untuk terus maju mendoakan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, pemimpin nasional, pemimpin regional dalam nama Yesus. Mereka boleh diberikan hati yang takut akan Tuhan. Dan kami juga tahu di akhir zaman Tuhan akan menggerakkan hati bapak-bapak untuk berbalik pada anak-anaknya. Suami-suami yang berzina, suami-suami yang selingkuh, suami-suami yang percaya dukun dan kuasa kegelapan, suami-suami yang masih pergi percaya jimat-jimat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan, belas kasihan Tuhan terjadi. Dan hari ini kami belajar 3 hal penting. Bagaimana kami harus tenang, bagaimana kami harus bertahan, bagaimana kami harus bergerak. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berikan hikmat buat kami sehingga kami tidak menjadi orang yang reaktif. Kami tidak menjadi orang yang panikan. Kami tidak menjadi orang yang serakah. Kami tidak jadi orang yang selalu hanya berpikir tentang apa lagi yang bisa kami dapatkan. Tetapi kami berpikir bagaimana kami jadi berkat di tengah-tengah masa yang sukar ini. Tuhan, mereka yang mungkin bingung dengan karunia, dengan talenta yang ada pada dirinya. Hari ini kami juga doakan di dalam nama Yesus. Sehingga seperti kesaksian Bapak Pendeta Daud Tony. Dia mulai dengan apa yang dia bisa. Dia mulai dengan apa yang dia mampu. Dia mulai dengan karunia talenta yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan Tuhan tambahkan dalam kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang sedang menerima firman hari ini. Mereka juga diteguhkan. Mereka dikuatkan. Mereka mengerti panggilan mereka. Dalam terang anugerah Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mereka yang taruh tangan kanan di dada hari ini juga terima jamahan Tuhan, terima urapan Tuhan, terima kekuatan Tuhan, dan terima kemampuan untuk tenang, untuk bertahan, untuk bergerak di tengah-tengah masa-masa yang sukar hari-hari ini. Karena buat kami Indonesia terang, buat kami Indonesia baik-baik saja. Karena itu hanya soal hati, bagaimana kami menghadapi tantangan. Setiap negara sedang ada dalam gejolak. Karena memang ini masa penampian di akhir zaman. Biarlah kami tidak pesimis memandang Indonesia, tapi kami tetap percaya ada hal yang baik. Karena Tuhan sayang Indonesia, Tuhan berkati Indonesia, Tuhan punya rencana yang indah buat Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami imani bahwa hal-hal yang baik Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Pak Daud, sebelum kita berpisah hari ini ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati Pak Daud untuk disampaikan? Pokoknya Indonesia tidak gelap. Indonesia tidak gelap dan Indonesia tetap baik-baik saja. Amin. Karena semua tergantung di hati kita. Kalau hati kita terang, Indonesia terang. Intinya satu, selama perut keras, otak terang. Jadi pastikan kita hidup sehat, kita makan cukup. Yang pertama jangan makan hati, yang kedua jangan makan orang. Yang pasti seperti Pak Daud bilang, hidup ini gak usah aneh-aneh gitu. Hidup ini pokoknya bersyukur aja. Semua pasti beres. Tuhan beserta kita. Haleluya, kamu hebat.